Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Saat pada siang hari ini sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap hidup kita, karena Tuhan yang selalu menolong di dalam setiap langkah-langkah kita. Mari sama-sama kita akan menyanyikan pujian ini.
Amin. Sebelum kita akan melanjutkan pujian kita, saya ingin kita melambaikan tangan kita sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang bertata di dalam hidup kita, Tuhan yang patut kita tinggikan. Mari sama-sama kita akan meninggikan Tuhan kita, mengatakan, Engkau kekuatan dalam hidup kami. Kami ingin bersorak untuk-Mu Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, lembah yang terang kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari sama-sama angkat setiap tangan kita. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat kami, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku. Lembah yang gelap, lembah yang terang kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa. Ku angkat tanganku, haleluya. Allah yang berkuasa. Angkat tangan kami, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kami bersorak untuk Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang bertata dalam hidup kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan. Tuhan yang berjalan bersama dengan kami.
Tuhan yang memimpin langkah-langkah kami. Oleh karena itu, kita harus terus maju di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Walau kita berjalan di dalam lembah kegelapan, ketika kita takut, ketika kita gentar,
bersama kami. Engkau yang berjalan dengan kami, memegang setiap langkah-langkah kami. Tidak perlu kami takut. Kami punya iman, kami punya Tuhan yang besar. Tangan Dia pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tuhan yang bersama kami. Sekarang kami akan lebih serius lagi Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami Tuhan Yesus, persiapkan telinga kami Tuhan Yesus untuk mendengar apa yang akan disampaikan pada hari ini Tuhan Yesus oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali dan saya persilakan penghambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom untuk kita semua. Ya, bersyukur kembali kita boleh hadir bersama-sama. Saya lihat ini kayaknya makin maju, ya benar ya. Semoga kedepannya ya kita percaya Tuhan pasti senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita semua. Walaupun mungkin vaksin sudah ada tapi kita tetap harus pakai masker, ya sudah kita jalani. Terima kasih untuk kesempatan. Tuhan memberikan terus kepada saya kesempatan untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan melalui ya Bapak Ibu Gembala, orang tua saya. Ya, pada saat pagi hari ini dan shalom untuk kita semua yang dimanapun berada, kita beribadah online bersama-sama. Kita bersama-sama akan melihat sebuah tema. Iya. Cek. Nah, kayaknya mesti dibantu juga ya. Ini saya sudah nyala. Nah, oke. Persembahan yang berarti. Persembahan yang berarti. Berarti ada persembahan yang tidak berarti atau persembahan yang sia-sia. Kayaknya mesti dibantu ya di belakang. Oh, udah. Oke. Nah, ya, kalau ada mungkin di samping kiri kanan depan belakangnya pasangan kita, atau mungkin ya kita ingat dulu ketika kita sedang hatinya jatuh hati, jatuh cinta gitu. Ya, tadi saya tanya seseorang, Om Cinhan, Om, shalom pagi gitu. Shalom, mana tante Om? Iya, itu di Jakarta. Udah 2 minggu, aduh. Dia bilang, kasihan amat sih Om.
Ya udah, yang penting hatinya dekat ya Om. Nah, kita ingat ketika masa mungkin dulu kita dekat dengan seseorang, lalu kita bawa sesuatu, ya entah itu bunga, zaman sekarang ya coklat atau lain sebagainya, berusaha melunakkan hati dia. Wah, kita senang, terutama yang wanita. Tetapi bagaimanakah kalau ternyata ini harus dibantu? Nah, udah deketin yang A, ternyata di belakang kita dia ada yang B. Bagaimanakah kalau kita tahu persembahannya itu, bunganya itu, coklatnya itu, atau sesuatu yang diberikan kepada kita? Berarti enggak? Tidak. Segala kehidupan kita mungkin kalau kita lihat sekarang, wah sudah berapa lama lalu tiba-tiba kita tahu, aduh kok dia begitu, sakit, ya sudah. Dan Tuhan ingin mengingatkan kita semua melalui seorang nabi. Kita akan buka dalam nabi, di dalam Yesaya pasal yang pertama. Ya. Sama seperti Tuhan sedih kepada umat pilihannya. Dia sudah pilih, tapi umatnya ini bandel. Kita akan lihat ya. Yesaya pasal 1 ayat yang 10. Dengarlah firman Tuhan. Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Nah, pemimpin tapi dikatakan apa? Manusia Sodom. Lalu perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Sodom dan Gomora, apakah Bapak Ibu ingat peristiwa tentang apa? Tuhan hukum dengan hujan belerang, dihabiskan kota itu. Kita ingat bagaimana Abraham memohon, sekiranya ada 50, itu Abraham sama Tuhan udah kayak kalau kita di pasar gitu ya, atau misalnya di toko, saya ini berapa emasnya 1 gram, misalnya sekarang berapa tanda? 800, 700 ya tante ya, boleh nggak? Atau misalnya pertama 500, waduh nggak bisa Sandi, naik tuh 600 sekian, sampai 700, sampai akhirnya udah beda cuman goban. Nah Abraham seperti itu, Tuhan kalau sekiranya 50 dah, nggak bisa, 45 nggak bisa, udah turun lagi 30, 20, sampai 10, itu bayangin negonya si Abraham. 10 deh Tuhan. Ya udah kalau 10 udah nggak akan saya tunggang balikan, nggak akan saya hancurkan. Tapi apa yang terjadi? Tetap. Kenapa Abraham begitu ngotot? Karena ada ponakannya. Siapa? Lot. Tapi pada akhirnya apa? Ya tetap 5 orang itu, ya nggak sampai 10. Tuhan mau selamatkan, cuman karena itu tengok belakang jadi tiang garam. Yang ingin saya perhatikan adalah apa? Pemimpin-pemimpin pada saat itu dikatakan sebagai manusia Sodom. Sodom Gomora itu kota yang penuh dengan kejahatan, yang mungkin bisa kita saksikan atau kita dengar pada saat-saat ini. Ya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Nah itu, bahkan ada yang dengan hewan. Nah seperti itulah manusia Sodom Gomora. Sungguh seharusnya sebutan yang tidak pantas yang disematkan kepada para pemimpin. Dan karena pemimpinnya juga jahat, maka rakyatnya ikut jahat. Seharusnya perbuatan yang tidak perlu dilakukan, yang tidak patut dilakukan oleh para pemimpin pada saat itu, tetapi mereka melakukannya. Apakah itu nanti kita akan lihat. Ya. Lalu apa lagi? Nah,
Dikatakan, untuk apa korbanmu itu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu, udah males. Sebab kalau setiap mereka berdosa, pada saat itu mereka harus bawa lembu, bawa kambing, bawa burung lah. Ada, Tuhan juga tahu kalau memang tidak sanggup, ya udah nggak apa-apa, bawa burung tekukur sepasang udah. Sekarang tahu kan kambing berapa harganya, apalagi sapi. Wah. Tapi Tuhan bilang apa? Buat apa korban kamu banyak-banyak? Aku udah jemu, udah bosen. Korban bakaran berupa domba jantan. Bayangkan, domba jantan. Lalu apa? Dan akan lemak. Tuhan suka lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Ini adalah bagian-bagian terbaik, Bapak Ibu. Ya, lemak. Dipilihnya yang enggak cacat, yang bagus. Lembu gemukan, yang gemuk. Nah, yang gemuk baik-baik gitu kan nanti. Makanya saya enggak tahan apa. Tapi turun Bapak Ibu. Ya, sekarang kita jaga kesehatan. Itu penting. Tapi yang penting apa? Ini, jaga hati. Nah, firman Tuhan katakan dengan jelas, buat apa korban kamu yang banyak, yang bagus, nggak ada cacat. Mereka tampak sangat giat untuk menunjukkan bentuk luar. Saya bilang casingnya. Bentuk luar dari sebuah ibadah. Bangsa yang berdosa mulai dari pemimpin sampai kepada rakyatnya, bahkan disamakan, saya bilang disamakan dengan Sodom dan Gomora. Tetapi, nah ini, persembahan yang seharusnya menjadi persembahan yang berarti, saya bilang menjadi persembahan yang tidak berarti. Bahkan, seperti dikatakan, selanjutnya ayat yang ke-12, apabila kamu datang, nah, ini, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang akan menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Artinya apa? Mereka datang sendiri. Mereka yang pemimpin-pemimpin tadi, rakyat tadi datang bukan mempersembahkan kepada dewa lain, bukan mempersembahkan di pelataran ibadah lain, tapi datang ke bait suci, bawa korban yang bagus, yang terbaik. Apakah tidak baik membawa sesuatu? Baik, tetapi ternyata Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita bawa. Tuhan tidak hanya melihat, oh seberapa banyak kamu bawa, seberapa sering kamu, datang ibadah, seberapa banyak kamu melayani. Kalau buat saya, seberapa banyak kamu khotbah. Tapi ketika orang tahu, oh tuh si Sandi misalnya, Om Asyap lihat, si Sandi di Alfa ke meli rokok. Terus si Sandi lagi ngerokok misalnya, bener-bener lihat, aduh kacau, udah apa yang saya omongin habis, ya kan? Nggak dilihat, udah nggak didengar lagi. Orang lihat, oh iya apa yang kamu lakukan ya. Nah itu, bukan mereka bukannya membawa persembahan ke mezbah lain, ke tugu berhala, tetapi ke pelataran rumah Allah, pelataran bait suci. Ayat 14 selanjutnya dikatakan, 13. Nah ini, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Nah, saya ambil judul firman Tuhan dari ini. Ya, persembahan yang tidak sungguh, kalau bahasa Indonesia sehari-hari atau terjemahan lain itu persembahan yang sia-sia. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Nah ini, belum cukup sampai di situ diperingati. Bukan cuma bawa korban, tapi dikatakan selanjutnya apa? Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh
kejahatan. Artinya apa? Apa yang mereka sudah lakukan ketika mereka datang mempersembahkan korban, mereka merayakan sesuatu pada saat itu. Ya kalau kita sekarang Paskah gitu kan. Terus Natal, Jumat Agung misalnya. Nah, jangan sampai, aduh, saya juga nggak mau. Buat apa kamu Sandi khotbah banyak-banyak? Buat apa? Jadi, waduh Tuhan, iya. Hidup kita lah yang dilihat oleh orang lain. Makanya dikatakan kamu ini adalah garam dan terang. Terang itu, nah ini dilihat. Terutama keadaan dunia yang gelap ini, di mana butuh terang. Terang itu bersinar. Jangan sampai terang itu justru malah redup. Garam itu dikatakan udah nggak asin lagi, udah nggak bisa dipakai. Bagaimana itu garam? Namanya garam, hakikatnya asin. Tapi dikatakan firman Tuhan katakan menjadi tidak asin, menjadi tawar. Sebab itu mari kita bersama-sama melihat bahwa sungguh kita datang beribadah ke rumah Tuhan itu lebih baik daripada kita tidak datang. Ya, situasi seperti ini mungkin ya mama saya bilang sering katakan bahwa situasi seperti ini sekarang mulai ketahuan nih siapa yang sungguh-sungguh datang ibadah. Saya dalam hati ketika baca ini, iya benar nggak ya sungguh-sungguh? Nah, sebab apa? Kita nggak bisa belek hati orang ya kan? Oh lihat, saya lihat nih, oh mas, siapa ya? Misalnya, susah, nggak bisa. Bapak Ibu bisa lihat hati saya ketika bawa firman di sini, nggak bisa kan? Saya bawa firmannya mungkin, kelihatannya, senang, kelihatannya bahagia, mungkin kelihatannya bisa, tetapi di dalamnya mungkin si mama nih kenapa sih kasih tugas terus misalnya. Jujur ketika tadi di bawah, saya juga padahal udah dari semalam tuh, saya semalam hampir nggak bisa tidur juga, mikirin mau ngomong apa gitu. Saya nanti gimana ngomongnya ya. Sampai tadi saya keringat gitu. Ya Tuhan gimana? Tapi Tuhan bilang sudah, bagikan. Yang penting hidup kamu yang menjadi berkat. Itu akan nanti lebih berbicara. Ya Tuhan, saya bilang, saya serahkan. Dan nah inilah. Selanjutnya Yesaya katakan di ayat yang 14 itu tadi, perayaan lah apa? Perayaan-perayaan bulan barumu, pertemuanmu yang tetap. Tuhan sampai bilang, aku apa? Sama-sama katakan, aduh, jangan ya. Jangan sampai dibilang kita, aku benci kita ngelihat, jangan. Semuanya itu menjadi beban. Payah, Tuhan bilang. Ayat 15 selanjutnya katakan bahwa apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa. Waduh, kalau kita coba F. Ya Tuhan, ku percaya, sambil angkat tangan. Pakai suara tinggi lagi kan. Angkat tangan. Kelihatannya belum keringat menetes, air mata menetes jadi satu semua, basah lah masker kita. Kelihatannya sungguh-sungguh Bapak Ibu. Iya, sungguh-sungguh. Yes. Tapi nah ini firman Tuhan katakan, apabila kamu berdoa menadahkan tanganmu, Tuhan, aduh si Sandi, jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Aduh si Sandi, katanya kata malaikat. Udah, tolong tutupin tuh. Kamu berkali-kali berdoa, Tuhan katakan apa? Aku tidak akan mendengarnya. Gak enak ya Bapak Ibu. Sebab apa katanya? Tanganmu penuh dengan darah. Mengapa? Kita lihat satu contoh peristiwa di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-21
1 Raja-Raja pasal yang ke-21. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-7. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa atas Raja Israel? Kepada Ahab, suaminya. Dia nggak mau makan, ya kan? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Karena apa? Karena Nabot nggak mau kasih. Sebab itu warisan, ya, turunan. Nggak bisa. Nanti saya punya suku, saya punya ini bisa hilang. Makanya nggak mau dijual. Terus ngambek kayak anak kecil. Jadi kalau kita minta sesuatu nggak dikasih, ngambek kayak yang keras tante Aya. Kayak anak kecil, ya. Itu firman Tuhan jelas, contoh. Ayat 8, kemudian ia atau Isabel menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. 9. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, artinya disuruh apa? Disuruh bohong nih. Engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Ayat 11 perhatikan dengan jelas. Dikatakan orang-orang sekotanya yaitu, yakni, yang keras dong Bapak Ibu, tua-tua dan pemuka-pemuka yang dituakan. Pada saat itu ada sebuah adat atau kebiasaan kalau ngambil keputusan, ayo tua-tua, pemuka semua kumpul di gerbang kota untuk memutuskan suatu perkara. Lalu selanjutnya dikatakan melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Nah, ayat 12. Mereka memaklumkan puasa, lalu nyuruh Nabot. Dan selanjutnya sama, 2 orang bersaksi dusta. Bahwa nih, si Nabot ini udah ngutuk Allah. Itu atas perintah atau keputusan bersama siapa? Tadi tua-tua dan pemuka. Dan pada akhirnya benar-benar sampai mati. Nah itu kejahatan. Makanya dikatakan tadi, kita kembali kepada Yesaya ayat yang 15, tanganmu itu penuh dengan darah. Meskipun bukan mereka secara langsung lemparin batu, enggak, tapi atas dasar keputusan mereka. Ya, disetujui. Jadi makanya Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, peringati mereka. Tidak hanya diperingati, ini adalah satu nubuatan terhadap bangsa Yehuda, orang Israel pada saat itu. Dan sebagai pembaca kita pada saat ini, contohnya seperti apa? Nah, ini adalah gambaran hati kita, ya, sederhana saja. Hati ketika kita mungkin berkata, Tuhan berkata, kasihilah atau berilah sesuatu, kita tulis, ya kan, kasih. Lalu memberi banyak, ya kan? Ada waktu, ada uang, tenaga, dan lain-lain. Hati kita, Tuhan katakan, ayo memberi, mengasihi, mengampuni. Tapi ketika kita ada di dalamnya, kita lihat, kita mungkin memberi, aduh, gua kalau nggak beri, nanti itu ibu gembala ngomong apa, ya kan? Dalam hatinya ada tidak rela.
Lalu terpaksa. Luarnya sih itu tadi memberi, mungkin ya itu. Bisakah mengasihi dengan adanya tidak rela, mungkin adanya keterpaksaan? Bisa? Bisa. Saya bilang bisa. Wah, kok bisa? Bisa. Seperti terakhir, ketika Tuhan kelihatannya seperti menutup usaha saya itu tour travel, ternyata Tuhan buka yang lain. Nah, kita waktu itu belum lama ambil satu mobil, udahlah saya sebut aja ya, nggak apa-apa mereknya, Avanza. Saya bilang, maaf, sekali lagi, waktu awal-awal kita cari, ini benar kemurahan Tuhan semuanya. Saya bilang, mobil yang kita ambil itu Mercy, tapi tahun lama memang Audi itu kan. Waduh, sampai kalau ada Om Hanlim tahu, itu masih Sandi suka ngambil mobil Eropa wae. Sekali lagi saya bilang, saya ini bukan menyombongkan, tapi saya ingin kasih tahu sesuatu dari ilustrasi saya ini. Ketika waktu itu istri saya cari Avanza, saya bilang, saya dalam hati, saya nggak ngomongnya ke dia, tapi dia mungkin tahu. Dalam hati saya, Avanza, saya nanti naik Avanza, orang lihat gimana? Nah, itu dalam hati saya. Padahal kan buat apa? Jangan keras-keras ya. Itu saya beli untuk dijual, tapi saya nggak rela. Akhirnya ya udahlah, belilah. Nah, ini jangan kasih tahu istri saya. Sampai debat waktu sebelum kita ambil tuh, sampai debat bener. Ya kan Mama? Debat. Debat akhirnya udah akhirnya kita cari sampai di rumah itu orang. Saya tanya sini, tanya sono. Kenapa? Adanya ketidakrelaan. Saya nggak rela gitu kan. Tapi ini harganya bagus. Ya udahlah. Akhirnya udah kita ambil, dan itu berapa hari. Ya puji Tuhan, aku ada untung. Yang saya anggap keren itu sampai sekarang belum laku-laku. Waktu itu sempat tuh ada ya tuh Audi kan tahun lama. Berapa lama itu? Untungnya lebih gede Avanza itu. Nah, jadi saya ingin jelaskan bahwa ketika kita memberikan suatu keputusan, jujur aja waktu itu saya nggak rela, ada ketidakrelaan. Saya mengasihi istri saya sayang, saya nggak pukul dia. Tapi tetap ketika ada satu titik, nah ini titik saya nggak rela, ya kan? Jadi ini contoh bahwa kehidupan untuk kita saat ini seperti itu. Atau mungkin kita orang pinjam duit, sama saya juga ada tuh orang pinjam duit untuk usaha, pinjam sekian, sampai akhirnya karena mulai dari corona itu tutuplah toko makanan dia di ya Food Fest, lalu satu lagi dia buka di Jogja depan Bayu Karta. Memang uangnya ya tidak sampai puluhan juta, tapi lumayan buat satu bulan ada ya sekitar, ya saya sebut ya 5 juta ya Mama. Ya sekitar 5 juta dipinjam-pinjam, dan mulai corona itu dia udah mulai susah bayar ya, karena dia udah tutup. Akhirnya ya udah kita bungain sampai terakhir entah berapa lama. Oke udah dah, dia juga udah minta aduh saya belum bisa bayar, ya sudahlah. Sampai mungkin terakhir juga masih ngomong, aduh ini bunganya gimana ya. Saya bilang udah, istri saya bilang udah nggak dihitung bunganya, yang penting bisa kembali, itu aja udah syukur dah. Tapi ya sudah, saya pun nggak bisa paksa, harus gini ya, kasih lu punya apa. Nah kalau mungkin ada di antara kita yang aduh sampai mungkin melahirkan satu rasa yang namanya
nggak suka benci. Nah, coba, ya sudahlah, dia nggak bisa bayar ya. Mungkin ya lu bisa ngomong, Sandi, uangnya gede, misalnya puluhan juta. Aduh, iya Bapak Ibu, saya juga tahu susah memang. Orang yang sewa rumah kita juga ada sekitar hampir 7 jutaan. Udah begitu aja. KTP mah kita tahan, ya udah. Dia entah mungkin bisa bikin lagi atau, tapi ya sudah, tidak sampai lahir yang namanya benci. Semoga ya, saya juga. Sebab apa? Yaitu kalau orang benci dikatakan udah seperti membunuh. Membunuh tidak mengeluarkan darah, tetapi ya ini ada perasaan-perasaan yang melahirkan ketidaksukaan Tuhan. Buat apa kita rugi gara-gara itu? Uang bisa kita cari kok. Tuhan bisa gantikan lebih. Dia bilang. Oleh sebab itu ada dua hal untuk bagaimana kita menjadi bisa memberikan persembahan yang berarti. Kita selanjutnya ayat ya, yang pertama ya, apa yang harus kita lakukan yaitu berubah. Bukan berubah jadi Power Ranger. Tetapi apa yang harus kita lakukan, ayat yang ke-16. Tolong. Ya, oke, basuhlah. Membasuh pada awalnya merupakan apa? Ketetapan dari Tuhan untuk para imam. Sebelum mempersembahkan korban, kamu harus membasuh. Tangan harus membasuh sesuatu. Coba tolong ambilkan itu ember sama yang di bawah. Ya. Oke, ya itu. Awas pecah itu. Lalu selanjutnya, sampai pada akhirnya membasuh itu menjadi tradisi atau adat istiadat. Kita ingat peristiwa tentang murid-murid Tuhan Yesus ditegur oleh orang-orang Farisi ketika mereka tidak membasuh tangan mereka. Ketika mau makan mereka nggak basuh. Sampai diperingatin, Tuhan tuh murid kamu nggak basuh tangan. Zaman itu belum ada corona ya, si jauh. Tapi menjadi suatu kebiasaan yang sangat-sangat ditegakkan. Bahkan akhirnya Tuhan sampai menegur mereka. Kamu nih adat istiadat yang seperti itu kamu sangat kamu tinggikan, sangat kamu harus dilakukan. Tapi di hal yang lain kamu, nah ini yang nanti pada akhir kita akan bahas. Merampas keadilan orang-orang pada saat itu. Ya. Membasuh. Seperti peristiwa Pilatus ketika Pilatus ingin memutuskan, ya sudah terserah ya. Ini darahnya Yesus pada saat itu, kamu yang tanggung ya. Dia basuh. Selesai. Coba tolong selanjutnya. Ya, selanjutnya. Membasuh seperti itu ya. Membasuh kalau ini sengaja saya nih. Nah, ini kita kotor. Tangan saya kotor. Basuh. Bersih kan? Nah, tetapi dikatakan selanjutnya apa? Bersihkanlah dirimu. Ketika ada yang namanya suruh membersihkan, ini sengaja saya cari yang agak kotor gitu kan. Coba dong tolong sabunnya. Ya. Nah, membersihkan itu ada satu kegiatan lebih. Tidak hanya sekedar membasuh, masih kotor kan? Tuh. Tapi ada kegiatan menggosok, ada kegiatan lebih. Kalau sekarang pakai sabun. Sekarang kita tangan gak kotor aja cuci tangan ya kan. Coba apa? Ada yang tidak terlihat. Nah itu virus. Bersih. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah berubah. Berubah dalam hal apa ini? Basuh. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Yeremia 12 ayat yang ketiga bagian A, coba tolong buka. Yeremia pasal yang ke-12.
Yeremia pasal 12 ayat yang ketiga. Nah, ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Jadi biar hati kita dibasuh. Sebab apa? Hanya Tuhan yang tahu, yang sungguh-sungguh tahu bagaimana keadaan hati kita. Pasal 20 ayat 12. Ya, ini sudah, thank you. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar dan melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Jadi hati batin kita itu Tuhan yang terlebih tahu. Jadi bagaimana kita memberikan sesuatu biar kita dibasuh oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, berubah. Ada hal yang harus kita basuh, pikiran kita. Tidak harus selalu kita bertanya, Tuhan kenapa sih sekarang begini? Ya sudah, kita jalani saja. Kita harusnya sekarang berdoa, Tuhan terima kasih untuk keadaan ini. Biar saya kuat menghadapi keadaan ini. Tuhan kasih perlindungan untuk saya. Seandainya ada sakit, penyakit, atau mungkin saya kena, bukan kita tanya Tuhan kenapa, tapi Tuhan beri saya kekuatan, beri saya kesembuhan. Udah. Nah itu namanya membasuh pikiran. Yang biasa, udah biasa kita. Jangan. Ya. Lalu selanjutnya ayat 16 dikatakan, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Nah ini yang kotor tadi, kalau kita nggak mau kotor lagi, apa? Jauhin. Udah, jauhkan dari hadapan Tuhan. Kemana kita bisa mengumpet? Kemanakah aku dapat pergi? Artinya kita nggak bisa pergi kemana-mana. Firman Tuhan, Daud katakan, ke dasar bumi seandainya aku ngumpet, Tuhan ada di sana. Mau ke ujung dunia, kemanapun, Tuhan pun ada. Jadi tidak bisa kita lakukan sesuatu yang, waduh orang tua nggak tahu, aduh orang lain nggak tahu, suami nggak tahu, istri nggak tahu. Saya nggak tahu, yang di atas tahu. Makanya kalau dia masih kasihan sama kita, lalu dia bongkar semua ulat busuk kita, ulat busuk saya nih waktu itu, Tuhan bongkar, udah. Istri cuma bisa bilang patah hatiku jadinya, tapi itu sudah lewat. Kita lakukan, jalani lembaran baru. Sebab apa? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Yang menjadi persembahan sejati adalah kehidupan kita. Ya. Ayat 2 dikatakan, oleh sebab itu berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, budi, akal pikiran yang apa? Diisi oleh firman Tuhan. Bukan diisi, ya boleh sesekali kita isi game, sesekali kita isi view, sesekali kita isi Netflix, sesekali kita isi apa lagi? Apa ya? Saya mesti tanya siapa ya? Boleh Bapak Ibu isi berita, isi apa boleh. Tapi jangan semua itu yang sampai waduh puluhan episode misalnya, atau berapa episode kita pantengin terus. Itu boleh. Tapi ayo lebih banyak lah. Kalau episode itu 100, baca Alkitab 300 misalnya. Tentu bukan sekaligus kita baca ya kan. Kalau episode-episode itu kita bisa berjam-jam bertahan, ya cobalah bertahan berjam-jam dengan baca firman. Tuh, kita sama-sama rubah, basuh pikiran kita dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, tidak hanya berhenti ketika kita sudah berubah. Nah yang kedua yang harus kita lakukan adalah apa? Berbuah. Ya, berbuah. Ayat 17 dikatakan, tolong.
Belajarlah berbuat baik. Kata belajar diartikan berusaha memperoleh ilmu atau kepandaian. Iya, saya kan makanya, Sandi, saya salah lagi, kan saya lagi belajar. Belajar itu kan ya maklum lah. Tapi selanjutnya coba tolong ditampilkan. Nah, tapi kalau kita udah dosa A, kita lakukan lalu kita berubah. Tapi kita lakukan lagi dosa A, atau mungkin dosa B misalnya. Berubah. Lalu lakukan lagi dosa B. Berubah. Lakukan lagi dosa B. Dosa yang sama. Nah, siklusnya gini. Kalau bahasa kerennya itu Kristen tobat kumat. Itu bukan tobat itu. Hilang sebentar, lakukan lagi. Hilang sebentar, lakukan lagi. Pergi ke gereja, besok-besoknya dosa lagi. Nanti minggu ke gereja lagi. Tapi isukan dosa deui. Minggu berubah. Bukan seperti itu. Tapi kita harus menjadi Kristen yang berbuah. Selanjutnya, seseorang dikatakan belajar jika dalam diri orang tersebut terjadi suatu proses kegiatan. Nah ini, yang menunjukkan adanya suatu perubahan, ada progres. Coba Bapak Ibu, kalau mungkin punya anak, punya saudara, kita tahu dia sekolah SD 6 tahun harusnya udah selesai, tapi dia 8 tahun, kumaha eta? 10 tahun belum selesai SD. Nah, geleng-geleng tuh Om Cina. Atau anak kita udah kuliah, misalnya kuliah harusnya 4 tahun, orang bisa selesai misalnya 3 tahun cum laude. Tapi ini 6 tahun belum selesai, 8 tahun, akhirnya jadi mahasiswa abadi tuh katanya. Kegiatannya di kampus tuh, bolak-balik ketemu dosen, skripsi encan anggeus belum selesai. Itu bukan belajar. Sebab apa? Nggak ada progres, nggak ada peningkatan. Ketika belajar seharusnya ada suatu peningkatan. Ya. D, coba. D. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Guru sekolah minggu mana? Angkat tangan. Lagunya masih hafal nggak, Oma? Kadang aku kan terbang gitu kan. Tapi ini firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Terus apa? Guru sekolah minggu. Halo? Ada orang? Kita ke mana? Berbuah, 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 berbuah. Itu lagu sekolah minggu. Nyaho ya. Jadi, nah itu. Nah ini sudah mulai hilang dari sekolah minggu, harusnya itu dimasukin lagi ya. Supaya apa? Supaya mulai dari anak-anak ditanamkan, oh iya aku harus berbuah, aku harus berbuah. Sebab apa? Berbuah juga belum tentu bagus ya kan, berbuahnya bisa asam ya kan. Nah itu. Jadi, mari. Ketika kita sudah berbuah, tapi ternyata Tuhan kok kelihatannya masih belum merubah kehidupan kita. Kita kelihatannya masih susah, masih menderita ketika kita lakukan firman Tuhan. Mazmur 73 ayat 13 sampai dengan 14. Mazmur 73 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Nah, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Ayat 14, sia-sia katanya. Namun sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum. Keluargaku kena sakit. Aku nggak naik gaji. Udah nggak naik gaji, untung dipotong lagi gajinya. Nah,
Saya melayani setiap minggu, udah melayani lagi. Tugas orang saya gantiin. Dia mah enak, saya yang susah. Udah saya susah. Nah itu ada apa tadi? Namanya ada. Itu tadi ya. Apakah kita terpaksa, apakah kita nggak rela? Nah itu yang harus kita basuh, rubah. Saya rela kok. Bagus. Tapi kok, nah itu. Tapi kok ini yang harus dibasuh. Suci. Udah nggak usah tapi kok. Memang tidak mudah, tapi mari kita sama-sama berusaha untuk membersihkan, membasuh agar kita bisa berbuah. Ayat 17 selanjutnya dikatakan, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Nah pada saat itu perhatian yang menjadi perhatian besar adalah anak yatim, janda. Karena apa? Karena pada saat itu seorang yang namanya janda sudah tidak ada suami tentu, dan pada saat itu untuk bekerja di sektor yang menghasilkan sesuatu, maka kehilangan suami itu berarti kehilangan pendapatan. Maka kita ingat ketika seorang janda, baik itu Elia, Elisa, ketika diperhadapkan dengan janda, udah nggak punya apa-apa. Sebab apa? Udah nggak ada penghasilan. Banyak utang lagi waktu itu kan. Udah pinjam aja tuh. Orang udah punya utang, misalnya saya punya utang ke Tante Aya, ke Oma Subur, ke siapa. Terus saya mau pinjam sesuatu lagi. Pinjam dong Tante itu pancinya. Oma Subur pinjam dong itu ketelnya, pot bunga apalah, wadah lah sesuatu. Kira-kira saya datang gitu gimana? Lu gitu kan, duit aja belum dibayar udah mau minjem lagi, lu mau gadein, ya kan? Enggak, ini saya disuruh itu. Nah ya udahlah, dengan berat hati, tapi dia enggak pergi kemana-mana. Dia mau membersihkan nama suaminya mungkin. Dengan ada tulus hati dia ingin membayar, udah dia nggak kabur gitu kan. Kalau sekarang itu gampang kabur kemana, hilang nomor HP ganti. Tapi kalau Tuhan, kita berserah sama Tuhan, Tuhan saya bukannya nggak mau bayar ini utang, saya mau bayar, tapi gimana Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Nah itu pinjam, sudah malu-malu lah. Tapi akhirnya apa, minyak yang tinggal sebuli-buli itu dikit diisi beberapa tempayan itu bisa penuh semua. Sampai akhirnya, mana ada lagi nggak? Udah nggak ada. Berhenti minyak itu. Dahsyat Tuhan kita itu. Nah jadi, nah ini yang ingin diperhatikan dari ayat 17 ini adalah apa selanjutnya? Yaitu perhatian utama orang beriman haruslah mengerjakan keselamatan dengan menunjukkan tindakan iman. Nah dalam hal ini yaitu kebaikan dan keadilan, tindakan iman yang nyata. Oh iya, nah, ntar kalau ada orang yang, iya lu udah belum mengunjungi janda-janda Sandi, udah belum mengunjungi anak yatim piatu Sandi, apakah perlu saya sebutkan? Tidak kan? Satu ayat berkata bahwa ketika kita memperhatikan satu bagian, satu hal, bagian lain jangan dilupakan. Iya, yes, kamu memperhatikan janda-janda, kamu memperhatikan anak yatim, tapi keluarga kamu perhatikan enggak? Ya kan? Orang-orang terdekat dengan kamu perhatikan enggak? Sudah menjadi sesuatu belum? Jangan di bagian luas kita, wah terkenal baik, tapi di lingkungan keluarga, wah iya si Sandi mah pelit eta. Misalnya kokok saya ngomong, si Sandi mah tuh bawa apa ke rumah nggak bawa apa-apa. Kokok saya ke rumah saya selalu bawa entah spit boba lah, entar bawa apa ya kok? Ya itulah, bawa sesuatu gitu kan. Ntar pulangnya juga dia ya kembali dengan sesuatu lah, ada sedikit. Nah itu nggak usah banyak-banyak lah, ya.
Jangan kita memaksakan, oh yuk kamu harus sumbang, Tante Aya sumbang ya, saya mau mengunjungi anak yatim, sumbang. Tante Aya ini sumbang. Terus siapa lagi? Jangan ngumpet Om Tante Herli, Cekekeng, saya sebutin loh. Ayo mau nyumbang berapa? Perlukah begitu? Enggak. Kita bagian masing-masing di mana kita dekat dengan mungkin, kita lihat perhatikan orang-orang di sekitar kita kekurangan, ada yang butuh bantuan, kita bantu. Butuh yang namanya pengampunan, kita berikan. Enggak gampang. Itu lebih susah daripada kita ngasih duit. Apalagi itu orang dekat kita. Itu. Sebagai ayat-ayat terakhir, kita lihat dalam 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal yang kedua. Ini saya tulisnya kebanyakan angkanya nih. Kita lihat dulu 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-20. Nah, coba pasal yang ketiga, pasal 3 ayat 20. Sorry. Oke, 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Ayat 17. Nah, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Lebih baik kita menderita sakit, mengampuni orang, ya. Tapi lebih baik itu daripada kita sama-sama jahat. Tuhan nggak berkenan. Buat apa kita pelayanan banyak, gereja banyak. Lalu Lukas pasal 11 ayat yang ke-42. Lukas 11 ayat 42, kita akan baca bersama-sama. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus kamu lakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Jadi mari Bapak Ibu, firman Tuhan kita mau sama-sama lakukan. Yang satu kita lakukan, yang lain jangan diabaikan. Kita lakukan juga. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya Tuhan menjamah kita untuk membasuh kehidupan kita dengan firman Tuhan. Dia jamah hidupku dan beri damai di hatiku, semua telah berubah dan aku
ibadah, pelayanan, waktu, uang kami semua tidak sia-sia. Sungguh Yesus jamah, sekali lagi dari oh dia jamah, dia jamah Tuhan. Sungguh kami minta jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami ingin berubah. Sungguh Tuhan, basuh kami, bersihkan setiap hati kami. Kami mau juga mulai membersihkan setiap hati, jiwa, pikiran kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca. Kami mau mulai membiasakan sesuatu yang baik. Dan ketika kami belajar melakukan sesuatu yang baik, kami percaya ada suatu progres, ada suatu peningkatan yang baik dalam kehidupan kami juga. Baik itu tingkah laku kami, pikiran, perbuatan, perkataan kami, orang lain akan lihat bahwa kami berubah. Tidak hanya sekedar berubah, tetapi kami mulai menghasilkan buah-buah kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap umat Tuhan di tempat ini maupun yang beribadah secara online. Kami percaya dimanapun kami berada, kuasa Tuhan mulai dan bahkan terus tetap akan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, hati, jiwa, pikiran kami ke dalam kuasa firman-Mu, ke dalam tangan-Mu. Kuasailah hati kami, kuasailah diri kami, agar kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Atas nama sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Muda Sandi yang sudah melayani kita, dan juga kepada semua tim para pelayan dan semua tim yang telah membantu berlangsungnya ibadah saat pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mendapat laporan udah 2 minggu ini dari Bapak Kartono. Mungkin saya nggak tahu ya, terutama di ibadah raya kedua, saya lihat banyak muka-muka atau wajah-wajah yang baru. Jadi udah 2 minggu ini ada beberapa orang yang memang ibadah itu tidak mendaftar. Nah, jadi mungkin bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum tahu atau baru pertama kali atau baru menjadi atau ya lagi mungkin berkunjung di saudaranya di Rengas Dengklok, gereja kita tetap ada ibadah 2 kali, jam 7 sampai jam 9, tetapi karena situasi dari tahun lalu kita masih dalam masa pandemi gitu ya, jadi ibadah itu harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, bisa mendaftar kepada saya, ini nomornya ada, nah atau kepada Ibu Evi Yohanes. Nah, mungkin kalau jemaat yang baru belum tahu Ibu Evi Yohanes, bisa bangkit berdiri nggak, Tante Evi, Ci Evi? Nah, ini tuh di belakang, ini adalah ketua departemen wanita ya, silakan duduk. Nah, jadi bisa dicatat nomornya ya, sekarang ditampilkan. Jadi supaya maksudnya udah memang kita sekarang cuaca kita sudah bagus juga, kita sudah melewati masa-masa banjir gitu ya, jadi udah kita cuacanya udah baik. Nah, jadi saya lihat udah 2 minggu ini baik ibadah ke-1 jam 7 dan jam 9 ini udah penuh semua. Nah, jadi kalau misalnya yang mendaftar, kenapa harus mendaftar dulu? Karena keterbatasan tempat kan. Nah, lebih baik kita datang, maksudnya kita mendaftar supaya ya kita terima aja gitu ya. Ada memang batas yang akan kita
sudah bikin gitu. Walaupun awalnya 60 tetapi supaya maksudnya kenapa 60 supaya kebanyakan ada yang pengen jam 7 dulu nih. Jadi semua penuh jam 7. Jadi kalau dilewatin lebih dari 60 ntar larinya ke jam 7 semua. Nah jadi begitu ya. Pokoknya intinya Bapak Ibu karena jemaat yang ibadah raya 2 saya lihat mungkin banyak wajah baru, harap bisa dimengerti ya. Dan sekali lagi mungkin kalau ada yang baru pertama kali hadir atau minggu-minggu ini baru beribadah di tempat ini, saya ucapkan selamat datang di dalam keluarga Gereja Bethel Tabernakel Rengas Dengklok. Dan kita juga punya jemaat di Karawang, dan puji Tuhan hari ini juga ibadahnya sudah full ya, karena minggu-minggu lalu kita sempat diberhentikan 3 minggu tidak ada ibadah di Karawang ya. Nah lalu pengumuman, Bapak Gembala sekarang sedang melayani di Bandung, GBT Bandung. Nah lalu bagi Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat yang belum dibaptis, akan ada baptisan air pada bulan April, Jumat Agung. Itu mungkin minggu-minggu awal ya, minggu ke-1 kalau nggak salah, Jumat Agung. Nah nanti mungkin tanggalnya saya akan informasikan lebih lagi. Yang mau mendaftar atau mau dibaptis ini sudah ada beberapa orang, tetapi kalau yang mungkin belum mendaftar bisa kepada saya atau kepada Bapak Kartono. Dan juga akan ada penyerahan anak, karena 1 tahun ini kita tidak ada belum ada penyerahan anak, karena sudah ada beberapa orang yang beberapa keluarga yang punya anak ingin diserahkan ya. Jadi penyerahan anak ini harap mendaftar ke Ibu Gembala saja ya. Jadi ke Ibu Gembala tidak diadakan pada ibadah hari Minggu, tetapi akan diadakan hari lain gitu. Jadi harap mendaftar saja karena itu akan diadakan juga bulan April. Terima kasih untuk setiap pemberian dana-dana yang sudah diberikan oleh sidang jemaat untuk dana pembangunan, dana sosial, dana misi, dan juga perpuluhan. Apakah ada pengumuman lainnya? Kayaknya Ibu Gembala kayak nitip pesan apa gitu. Oh sepertinya sudah ya, tidak ada. Oke, sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita saat pada siang hari ini. Sebelum kita akan menerima doa berkat, kita akan nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Nanti sebentar Bapak Pendeta Muda Sandi akan berdoa bagi kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adanya syukur bagimu. Penyertaan daripada Tuhan, kiranya kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita, memberikan kekuatan penghiburan untuk senantiasa kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kami senantiasa sampai pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya berkat ini turun atas kita semua. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, bisa keluar lewat belakang ataupun pintu samping.